10 November 1945, terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan mulai membaik. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau AWS Malabi, yang merupakan pimpinan tentara Inggris untuk wilayah Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Eric Harden Robert Mensack, yang mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia harus menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi nikah, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus terus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Namun, ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Medan Perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka, serta puluhan alat perang yang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tidak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya membuat Inggris serasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Selanjutnya tanggal 10 November setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang kita. Beberapa pahlawan nasional yang juga memiliki andil dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya diantaranya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan Mustopo, serta banyak pahlawan-pahlawan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Uniknya, pada saat itu, Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk meminta beliau mengeluarkan fatwa jihad untuk membela tanah air. Pada saat itulah Kiai Hashim Asy'ari mengeluarkan perintah atau resolusi jihad, mengeluarkan fatwa jihad, hubul waton minal iman. Artinya cinta tanah air adalah bagian dari iman.
sehingga seluruh kiai, pondok pesantren, alim ulama, guru agama, para santri, semuanya ikut serta turun tangan untuk membantu para pejuang Indonesia melawan Inggris. Demikian kilasan tentang Hari Pahlawan. Pahlawan terdekat kita hari ini adalah guru dan orang tua kita. Hargailah dan hormatilah gurumu dan kedua orang tuamu. Maka mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang sukses dan berhasil di masa depan. Ingat kata-kata ini.